Hutan, tinggal seorang ayah bersama dua orang anak perempuannya. Yang paling besar bernama Iva, yang sekarang sibuk berlatih tari. Dan yang kedua bernama Neil, yang sekarang sibuk di depan komputer canggihnya. Teknologi memang sudah secanggih itu. Namun, tiba-tiba saja listrik padam dan sinyal mendadak menghilang. Semua menjadi gelap. Tak lama kemudian, Neil keluar untuk mengambil lampu senter di mobil. Namun ia tak sadar, ketika ia menutup pintu mobil, pintu itu kembali terbuka. Keesokan harinya, saat mereka bertiga akan pergi ke kota untuk membeli bahan bakar, mereka kaget karena pintu mobil terbuka. Dan masalah baru muncul, di mana mobil tersebut tak bisa dinyalakan karena bahan bakarnya habis, mungkin saja diambil oleh orang lain. Robert, sang ayah, mencoba memperbaiki mobil tersebut agar bisa menyala. Namun usaha tersebut tak berhasil. Dalam kegelapan, Iva terus berlatih tari di kamarnya dibantu cahaya lilin di antaranya. Karena listrik memang masih belum nyala hingga di mana malam tiba. Bahkan sekarang, saluran radio sudah tak ada lagi yang bisa didengarkan. Semua benar-benar kehilangan sinyal dan koneksi internet. Sekarang, sudah 10 hari berlalu. Dan listrik masih juga belum menyala. Tapi hari ke-10, Robert mendapatkan sebuah ide brilian, di mana ia bisa menjalankan mobil dengan bantuan gergaji mesinnya. Dan akhirnya, kini mereka bisa pergi ke pusat kota setelah 10 hari terjebak di rumah tanpa listrik dan tanpa internet. Sialnya, ketika mereka sampai di pusat perbelanjaan, semua barang-barang sudah hampir habis. Sepertinya, sudah banyak yang terjadi dalam 10 hari belakangan ini. Untung saja, karena Robert memiliki uang, mereka bisa membeli bensin dan beberapa kebutuhan lainnya yang disimpan oleh Stan, sang pemilik toko. Kemudian setelah itu mereka bertiga berpisah untuk melakukan kesibukannya masing-masing. Iva berlatih tari di kampusnya, sedangkan Neil bertemu dengan kekasihnya. Malamnya mereka pun kembali pulang dijemput oleh Robert di pusat kota. Keesokan paginya, saat mereka bertiga sarapan, Robert memutuskan untuk sementara waktu agar tidak dulu pergi ke kota. Mereka harus tetap diam di rumah sampai listrik kembali nyala. Karena memang rumah aman untuk mereka. Apalagi mereka punya segalanya. Makanan, bahan bakar. Jadi jelas diam di rumah adalah keputusan yang tepat saat ini. Lalu mereka pun kembali menjalankan rutinitasnya. Iva berlatih tari, Neil belajar di kamarnya, dan Robert memotong kayu di hutan tak jauh dari rumah. Sampai-sampai suara gergaji mesinnya pun memang masih terdengar oleh Iva dan Neil. Beberapa saat kemudian, terdengar suara teriakan yang sangat keras dari ayah mereka. Lalu Iva dan Neil pun langsung berlari menghampiri ayahnya, di mana kakinya sudah banyak mengeluarkan darah akibat gergaji mesin yang mengenai pahanya. Robert tahu ia takkan selamat karena darah yang keluar sangat banyak. Iva dan Neil pun tak bisa apa-apa selain menangis dan meminta ayahnya untuk tetap kuat dan bertahan. Namun itu tak terjadi. Robert meninggal dunia, meninggalkan kedua anaknya dalam keadaan dunia yang memang sedang tidak baik-baik saja. Iva dan Neil pun menguburkan ayahnya di hutan dengan perasaan yang masih tak percaya bahwa ayahnya kini sudah tiada. Hari demi hari, minggu demi minggu, mereka lewati dengan perasaan kehilangan dan kesedihan. Sampai akhirnya 2 bulan sudah berlalu dan listrik belum juga menyala. Dunia masih gelap gulita. Tak ada kabar apapun kapan listrik akan menyala kembali. Iva yang berlatih tari terus-menerus menggunakan metronom mulai merasa kesal dan bosan. Akhirnya ia pun ambil 1 galon bensin yang dibeli ayahnya sewaktu di kota dan ingin menggunakannya untuk menyalakan listrik menggunakan generator. Tapi hal tersebut langsung dilarang oleh adiknya karena ia menilai bensin itu harus digunakan ketika hal-hal mendesak saja. Bagaimanapun, bensin itu satu-satunya asuransi hidup mereka berdua. Jelas hal tersebut membuat Iva kesal dan akhirnya mengurung diri di kamar. Kini, Neil pun bertindak sebagai kepala keluarga dengan memasak dan mengurusi Iva. Kesialan mereka terus bertambah, di mana binatang ternak mereka pun diambil oleh orang lain. Sampai akhirnya, mereka kembali berbaikan setelah Neil menangis histeris di tengah tidurnya akibat mimpi buruk yang ia alami. Hari-hari menjadi berbeda. Mereka kini sudah terbiasa dengan kegelapan. Hanya lilin yang sekarang bisa menyinari mereka ketika malam tiba.
Kemudian di suatu malam, setelah berbulan-bulan mereka terjebak di sana tanpa listrik, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu mereka. Neil langsung mengambil senjata milik ayahnya, ditemani Eva di belakangnya. Dan ternyata seseorang yang datang adalah Ellie, kekasih dari Neil, lengkap dengan tas besar yang ia bawa. Dengan makanan yang tersisa, kini mereka bertiga pun makan malam bersama. Dan keesokannya, hari-hari Neil menjadi sedikit lebih indah karena kedatangan Ellie. Mereka berdua selalu pergi ke sebuah rumah pohon di tengah hutan suatu siang. Lalu, suatu hari Ellie mengatakan sesuatu. Kalau ada rumor di daerah timur kalau di sana kehidupan berjalan normal, lengkap dengan pekerjaan yang tersedia. Namun sekali lagi, itu masihlah rumor. Tapi meskipun begitu, Ellie memutuskan untuk mengajak mereka berdua untuk ikut bersamanya pergi ke timur. Neil jelas ingin ikut bersama Ellie, tapi Eva tidak. Ia memutuskan untuk diam di sana. Dengan berat hati, akhirnya Neil pun pergi meninggalkan kakaknya seorang diri dan memulai perjalanan menuju timur bersama kekasihnya, yaitu Ellie. Dengan kesendiriannya, Eva terus berlatih tari di rumahnya. Sedangkan Neil terus berjalan bersama kekasihnya menuju timur. Sampai suatu malam, ketika Neil beristirahat, ia tak bisa tidur dan terus memikirkan kakaknya. Lalu, paginya akhirnya pun ia memutuskan untuk tidak jadi pergi. Bagaimanapun ia tak bisa meninggalkan kakaknya. Kini Neil pun meninggalkan kekasihnya dan kembali untuk pulang. Ia lari dan langsung memeluk kakaknya. Mereka berdua sadar kalau mereka saling menyayangi dan saling membutuhkan satu sama lain. 6 bulan sudah dunia kegelapan, tanpa listrik dan cahaya. Untuk bertahan hidup, sekarang Eva dan Neil memakan tumbuh-tumbuhan yang mereka ambil di hutan. Mereka berdua kini sudah seperti kembali menuju zaman dulu. Apa yang mereka butuhkan segalanya tersedia di hutan. Keberadaan hutan memanglah membantu manusia. Semoga hutan-hutan terus hijau dan tak kembali terbakar. Kemudian suatu malam, mereka pun memutuskan untuk menggunakan sedikit bahan bakar untuk menyalakan generator agar listrik mereka kembali nyala. Dan ya, akhirnya setelah berbulan-bulan mereka bisa kembali merasakan cahaya. Kesempatan ini tak mereka sia-siakan. Mereka berdua menonton video keluarga, menyaksikan bagaimana kehidupan mereka dahulu sangat bahagia bersama ibu dan ayahnya. Sebelum akhirnya ibunya meninggal karena sakit, dan lalu disusul ayah mereka karena insiden beberapa bulan yang lalu. Dan setelah beberapa jam, listrik pun kembali padam. Beberapa hari setelahnya, ketika Neil sibuk mengambil tumbuh-tumbuhan di hutan untuk ia makan bersama kakaknya, sedangkan Eva sibuk memotong kayu di halaman rumah, tiba-tiba saja datang seorang lelaki, di mana itu adalah penjual barang-barang di toko di pusat kota, tempat di mana mereka dahulu berbelanja di sana bersama ayah mereka. Entah bagaimana, Stan memang mengetahui kalau ayah mereka meninggal dunia. Mungkin satu-satunya informasi tersebut dari Ellie, yang mungkin saja bertemu dengannya di kota. Karena hanya Ellie yang memang mengetahui kalau ayahnya sudah meninggal. Eva tahu, ia punya firasat buruk tentang lelaki yang datang tiba-tiba ke rumahnya itu. Dan benar saja, tiba-tiba Stan mencengkeramnya dan langsung memperkosa Eva. Ia menangis dan teriak. Tapi pria tersebut tetap melanjutkan aksi bejatnya dan lalu pergi setelah melakukan hal tersebut dan mencuri bahan bakar yang mereka punya. Neil yang baru tiba langsung menolong kakaknya. Kini Neil langsung menutup rumah mereka dengan kayu agar tak ada satu orang pun bisa kembali masuk ke dalam rumah. Ia tahu sekarang mereka berdua memang dalam keadaan bahaya. Jadi ia terus berjaga hari demi hari lengkap dengan senjata di tangannya. Sedangkan Eva sekarang benar-benar tak bisa diajak untuk bicara. Bahkan ia seperti ketakutan ketika disentuh oleh Neil. Eva benar-benar trauma atas apa yang sudah ia alami. Neil coba terus untuk menghiburnya dengan menyalakan generator dengan bahan bakar yang ternyata sudah ia sembunyikan sebagian sebelumnya. Tapi hal tersebut tak berhasil. Eva masihlah tetap murung dan trauma. 8 bulan sudah waktu berlalu. Dan 8 bulan juga listrik tak kunjung menyala. Makanan pun sudah tersisa sedikit. Trauma Eva belum juga hilang. Bahkan ia butuh keberanian untuk sekedar keluar rumah. Lokasi kejadian di mana ia diperkosa benar-benar menakutkan baginya. Dan akhirnya tangisan pun keluar dari mata Eva. Semua beban dan ketakutan perlahan-lahan mulai keluar dan memudar. Keesokannya ia sudah bisa untuk makan.
Kini ia makan dengan sangat lahap, dan lalu kemudian ia merasa mual dan muntah di kamar mandi. Mereka berdua tahu Iva sekarang dalam kondisi hamil, dan dengan berani Iva tak ingin menggugurkannya. Ia ingin merawat dan membesarkan anaknya sendiri, meskipun dalam kondisi bumi yang sudah tak baik ini. 15 bulan sudah waktu berlalu sejak listrik padam, dan kini perut Iva semakin membesar. Tapi jelas terlihat kini ia sudah menerima apa yang sudah terjadi di hidupnya. Tapi mereka jelas memiliki masalah baru. Rumah yang mereka tinggali pelan-pelan sudah mulai rusak akibat tak ada perawatan apapun semenjak ayahnya meninggal. Apalagi hujan turun terus-menerus membuat kayu-kayu rapuh. Dan di saat bersamaan Iva mulai kesakitan. Ia dalam tahap kontraksi, menandakan sebentar lagi ia akan segera melahirkan. Tapi mereka sadar rumah yang mereka tinggali sudah tak aman untuk Iva melahirkan. Akhirnya Neil memutuskan membawa Iva menuju rumah pohon di tengah hutan. Di tengah badai hujan yang begitu deras, Neil pun membantu kakaknya untuk melahirkan. Tentu saja proses ini begitu menyakitkan bagi wanita. Makanya bagaimanapun jasa seorang ibu kepada kita memang tak akan pernah bisa terbayarkan oleh apapun. Dan sekarang akhirnya anak itu pun lahir. Iva menangis melihat betapa lucu dan imut anaknya. Tangis itu bukanlah tangis kesedihan, tapi tangis bahagia seorang ibu. Badai sudah berlalu. Kini mereka pun kembali ke rumah, di mana rumahnya kini sudah benar-benar hampir hancur seluruhnya. Banyak atap yang sudah runtuh. Iva tahu mereka tak lagi bisa tinggal di rumah itu, karena memang rumah itu sudah tak aman. Suatu waktu rumah itu bisa saja runtuh. Dengan berat hati, Neil pun setuju atas ide kakaknya untuk membakar rumah. Karena hal itu dilakukan untuk membuat orang-orang tak mengetahui keberadaan Neil dan Iva. Di lubuk hati paling dalam, Iva memang masih takut jika pemerkosa itu datang lagi. Kini, saat sudah membawa barang-barang penting yang harus mereka selamatkan, Neil pun mulai membakar rumahnya. Tempat di mana segala kenangan tercipta. Tentang ayahnya, tentang ibunya, tentang keluarga yang ia punya sebelum bencana ini datang. Dan kini, rumah itu pun sudah sepenuhnya terbakar. Sekarang mereka berdua siap untuk pergi. Masuk ke dalam hutan dengan cuaca yang kurang mendukung. Mereka berdua tinggal di rumah pohon di tengah hutan. Neil dan Iva pun akan sepenuhnya hidup seperti manusia pada zaman dahulu, di mana sumber kehidupan berasal dari hutan. Dan memang sebenarnya sampai sekarang pun manusia butuh hutan, bukan? Jadi ayo kita sama-sama jaga hutan kita. Lalu film pun selesai.